Karena ternyata ada hikmahnya juga. Kepergian 5 aktivis NU ke Israel itu membuat Mbak Yeni kembali lagi ke Metro TV. Katanya udah lama nggak ke Metro TV ya. Oke, Mbak Yeni langsung aja nih Mbak Yeni. Waktu saya wawancara Mbak Yeni juga di program Prime Time News Metro TV ya, Mbak Yeni tuh kayak kesal banget sampai bilang, ini kebodohan deh kayaknya 5 orang ini pergi ke Waktu Israel itu ya, bertemu iya. dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Nah, kenapa sampai keluar kata-kata itu, Mbak Yen? Mungkin saya gemes ya, karena kan saya rasa saya mewakili perasaan banyak sekali rakyat Indonesia yang saat ini merasa seolah-olah tidak berdaya dengan apa yang terjadi di Gaza, dengan begitu banyak penyerangan, korban tidak berdosa yang terus berjatuhan, terutama anak-anak, genosida yang terus berlangsung. Jadi karena saya sering sekali mengkonsumsi berita-berita semacam itu jadi stres gitu loh mungkin. Terus kemudian ada teman-teman ini yang dengan keluguannya, dengan kenaifannya berangkat ke sana, terus senyum-senyum, jadi emosi gitu. Jadi kok seolah-olah tidak punya empati sih, tidak punya kepekaan dengan apa yang terjadi. Nah, kok bisa dengan tenang dia berpose di sebelahnya Presiden Israel. Meskipun alibi mereka adalah untuk membangun dialog, pesan perdamaian, bisa diterima gak itu? Nah itu, jadi setelah saya baca-baca lagi, waktu itu memang saya emosi banget Mbak. Terus kemudian saya dengar juga wawancara mereka. Awalnya saya mengatakan mereka ada kebodohan di sana, tapi sekarang saya merasa ya lebih tone down sedikit ya, ini keluguan. Nah jadi kalau niatnya sih luhur ya, niatnya baik. Niatnya adalah untuk membangun dialog antar agama. Tapi kan ada pepatah yang mengatakan jalan ke neraka itu banyak dihiasi dengan orang-orang yang berniat luhur, berniat baik gitu ya. Jadi jangan juga karena niat kita baik kita salah mengambil tindakan. Akibatnya dampaknya malah jelek. Iya. Nah, dan kalau kemudian ingin melakukan dialog antar agama, itu baik sekali dan saya sangat mendukung. Tapi jangan ke Israel dalam momen seperti ini di mana genosida sedang berlangsung. Kalau genosida pada hari ini ternyata tidak sedang terjadi, Mbak Yen, apakah ini jadi cerita yang berbeda? Kepergian mereka tidak akan menjadi masalah besar? Kalau mau ke Israel harus jelas ketemu dengan siapa, menyampaikan pesan apa, dan kemudian bisa mengukur dampak yang akan terjadi kalau kita pergi ke sana itu apa. Gitu. Jadi caranya juga penting. Kalau ke sana kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh garis keras yang memang mendukung genosida, percuma kita ke sana. Karena pasti kepergian kita hanya akan dipelintir. Tapi kalau ke sana ketemu dengan tokoh-tokoh Yahudi dan Israel yang memang sama-sama sedang berjuang bersama kita untuk Palestina merdeka, karena ada faksi seperti itu di Israel, ya. Jadi Israel ini kan baru berapa puluh tahun terakhir ya, mungkin 20 tahunan terakhir, faksi-faksi yang radikalnya, garis kerasnya ini menguasai publik di Israel. Netanyahu sendiri udah lama berapa tahun ya, berapa belas tahun sudah jadi Perdana Menteri. Sebelumnya Perdana Menteri yang dulu itu cukup moderat. Moderat artinya mereka mau mencoba untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Nah ini justru harus kita bantu. Karena tanpa ada perjuangan secara internal di Israel sendiri, hanya dari luar nggak mungkin. Jadi internal Israel harus digarap, itu saya sangat setuju. Ya, di luar pun kita harus melakukan penekanan. Itu strategi yang harus diambil. Berarti Mbak Yen memang rezim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini yang paling parah, paling sadis. Iya, Likud itu keras sekali. Tapi kalau dulu misalnya Ehud Barak gitu ya, dia partai buruh, dia sampai mengambil langkah-langkah cukup sistematis kok. Dia menarik pasukan Israel dari Libanon Selatan, contohnya. Itu kan menunjukkan niat baik dan mau berpartisipasi dalam perjanjian Camp David. Sudah ada inisiatif-inisiatif ke arah sana gitu. Jadi, tapi kemudian kan selalu terjadi kegagalan-kegagalan diplomatik karena ada banyak isu-isu yang sampai sekarang belum bisa disepakati. Nah, jadi waktu ini saya saya langsung berefleksi dengan kunjungan Gus Dur ya waktu ke sana. Ini selalu dikait-kaitkan selalu dikait-kaitkan dan selalu jadi alasan gitu loh. Gus Dur juga ke sana kok. Iya, bertemu juga dengan PM Israel waktu itu tahun 94 ya, Mbak Yen. Nah, kita lihat latar belakang PM-nya apa? Siapa? Yitzhak Rabin, Simon Peres, Ehud Barak, ini semua adalah tokoh-tokoh moderat yang memang menginginkan ada negara Palestina merdeka terbuka untuk kemungkinan itu gitu loh. Kalau Netanyahu kan udah nggak mau. Netanyahu secara terang-terangan mengatakan dia nggak mau mengakui negara Palestina merdeka, jadi udah susah mau diajak ngomong.
Nah, kalau Rabin, Peres, dan Ehud Barak ini masih mau. Nah, kalau masih mau, tentu kita bisa menjadi sekutu untuk memperjuangkan Palestina. Nah, jadi itu kan bedanya. Mbak Yeni marah nggak ketika orang-orang pada mengaitkan Gus Dur juga gitu kok? Marah juga gak? Emosi juga gak waktu itu? Ya, orang nggak ngerti, makanya saya ingin mengedukasi publik. Ya. Kalau mau niru Gus Dur, harus ngerti dulu apa yang dilakukan Gus Dur. Jangan asal niru-niru doang. Nah, keluarnya aja yang ditiru, nggak ngerti. Dan kemudian tiru semuanya dong, jangan cuma satu sisi saja. Karena Gus Dur tidak hanya bertemu dengan tokoh Israel, tapi juga bertemu dengan tokoh Palestina. Gus Dur bertemu juga dengan Yasser Arafat. Karena saya mendampingi, saya ada di sana di samping Bapak gitu loh. Jadi saya ngerti betul. Nggak bisa hanya bertemu dengan satu sisi saja, tanpa bicara juga membawa sisi yang lainnya. Tidak apple to apple. Betul. Ya. Dan konteks pada hari itu tidak sedang terjadi genosida di Palestina. Tidak terjadi genosida dan ada kemauan sebagian besar warga Israel ya waktu itu ya untuk mau mencoba mengakui negara Palestina merdeka. There is two state solution. Konteksnya selalu two state solution. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.